Selamat malam. Malam ini saya merekam desain operasional dengan judul Teknologi Cyber Ecosystem Model di TVET kurikulum dalam meningkatkan human resources dan human competitiveness ASEAN di era new normal. Penelitian ini terdiri dari kami berempat. Jadi yang pertama Haris, yang kedua adalah Bapak Andika Bagus, yang ketiga adalah Bapak Ahmad Mursidan Nitom, yang keempat ada Azhar Ahmad Semara Digna. Masing-masing punya keahlian masing-masing dan masing-masing punya kepakaran masing-masing ya. Pak Ahmad Mursidan Nitom ini untuk video ya, kemudian ahli sistem Pak Azhar, ahli sistem dan ahli pembuat rancangan itu namanya Pak Andika ya, jadi masing-masing. Nah, penelitian ini berlatar belakang dari teman-teman di Direktorat Kejuruan sekarang ini sedang bagaimana mengembangkan kurikulum yang bisa diacu oleh seluruh pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Karena selama ini pendidikan kejuruan itu, termasuk di SMK, itu tidak ada kurikulum yang baku, tidak ada kurikulum yang bisa dipedomani untuk seluruh sekolah kejuruan dan termasuk pendidikan tingginya. Nah, pertama adalah pembangunan kurikulum, ya itu perlu kita bangun segera melalui penelitian ini. Kan sampai sekarang ini bingung karena di direktorat sana kurikulum yang ada sekarang itu hanya ada spektrum saja, karena masing-masing sekolah buat kurikulum sendiri, diuji sendiri, jadi bingung. Yang kedua ada pengembangan kurikulum TVET di kawasan ASEAN, sudah dirancang sejak lama, dulu pernah kerjasama dengan Belanda, ya, kemudian dengan Jerman dan sebagainya, bersama-sama dengan TVET yang ada di Indonesia, yang waktu itu kita dari UM sebagai wakil dari Indonesia bersama dengan WDC, ya. Pengembangan kurikulum di kawasan ASEAN waktu itu juga melibatkan Malaysia. Dan tahun kemarin kita bersama-sama dengan Malaysia mengembangkan Hutagogi. Nah, untuk tahun ini kita akan mengembangkan bersama dengan Voktek, bersama juga dengan UPD, Universitas of Brunei Darussalam. Kemudian selama pandemi COVID-19 ini, masalah pendidikan dan pelatihan vokasi, ya, TVET, pada LPTK itu masih belum begitu ada kepastian untuk pendidikan calon guru. Dan ada beberapa problema lain yang saat di new normal ini yang membutuhkan pengembangan manusia, ya, dan pengembangan human resources. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa penelitian ini perlu atau diperlukan saat ini. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa Direktorat Pendidikan Vokasi ya, sekarang ini sudah mengeluarkan bahwa SMK sebagai pusat keunggulan itu perlu pendampingan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi sekarang ditarik ya dilibatkan untuk bagaimana ikut mengembangkan SMK sebagai pusat keunggulan tinggi. Siapa perguruan tinggi itu? Adalah pertama perguruan tinggi dengan pengalaman dan rekam jejak yang baik, ya. Kemudian di sini mendorong kesinambungan perguruan tinggi dan SMK dalam pengembangan kepakaran dan keahlian yang berjenjang, dan kemudian mewujudkan praktek baik kemitraan, dunia kerja, dan pendidikan vokasi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi di Indonesia. Nah, di antara ratusan perguruan tinggi yang dilibatkan oleh Dirjen Vokasi, kita melihat ada ratusan memang, tapi hanya 8 di Indonesia ini yang dilibatkan untuk menangani bagaimana perguruan tinggi mendampingi SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama ITB, kemudian Gajah Mada, kemudian Institut Pertanian Bogor IPB, UNS 11 Maret, kemudian Universitas Negeri Padang, Universitas Telkom, Universitas Negeri Yogyakarta, dan kita Universitas Negeri Malang. Jadi kita termasuk 8 perguruan tinggi terbaik yang dipilih oleh Direktorat Dirjen Vokasi ya untuk pengembangan SMK Pusat Keunggulan untuk tahun 2001. Ya. Nah, tujuan penelitian ini, ya, tujuan yang kami lakukan ini adalah yang pertama adalah menganalisis faktor pendukung dan penghambat peningkatan human resources dan human competitiveness di ASEAN. Kemudian menganalisis kebutuhan komponen TVET di ASEAN, kemudian menguji efektivitas inovasi siber, yaitu model responsif,
ya dalam meningkatkan human resources dan human competitiveness ASEAN. Nah, permasalahannya ada 3 di sini, ya. Bagaimana menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat. Yang kedua, apa saja kebutuhan komponen kurikulum TVET di ASEAN, nanti akan kita drive, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun teknologi cyber ecosystem model responsif, ya, berdasarkan hasil analisis faktor dan kebutuhan komponen TVET di ASEAN selama kegiatan ini. Nah, usulan penyelesaian ini adalah, ya, yang kita lakukan melalui penelitian ini bersama dengan teman-teman dari Universitas Brunei Darussalam. Yang pertama adalah program sistem aplikasi berbasis web dan mobile. Berisi 3 menu utama, ya, e-explain, e-syntax, dan e-consultation, ya. E-explain berisi penjelasan komponen kurikulum TVET, e-syntax berisi menu-menu langkah mengaplikasikan kurikulum, kemudian e-consultation berisi fitur konsultasi atau bertanya online pada ahlinya. Nah, kemudian kita punya beberapa tahapan, ya, ada tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Tahapan pertama background information, ya, literature review, research design, dan sebagainya. Kemudian ada tahap kedua, berarti workshop pertama dan workshop kedua. Kemudian ada tahap ketiga adalah full report. Nah, jadi itu kira-kira kegiatan penelitian kami. Yang pelaksanaan kegiatannya akan dimulai sekitar bulan Maret, ya, yaitu penyusunan instrumen, kemudian pengumpulan data sekitar Mei Juni, kemudian analisis data kualitatif pada bulan Juli, kemudian pengembangan produk yaitu sekitar Agustus, dan analisis data kuantitatif untuk September. Nah, ini diikuti oleh jenjang-jenjang berikutnya, yang dari analisis kebijakan, kita melihat bagaimana pengembangan di Simeo-Fogtech yang ada di Brunei Darussalam, kemudian bagaimana yang terjadi dengan UPD sendiri, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat jadwal kegiatan kita. Jadwal kegiatan kita akan mulai dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-8. Ya, di situ mulai itu kegiatan-kegiatan penyusunan desain, ya, pengurusan izin, kebijakan lapangan, kemudian identifikasi, sampai pada seminar laporan penelitian pada bulan ke-8. Demikian paparan dari video kami. Terima kasih. Selamat malam.